Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil proyek final kami yang berjudul Flybook, Sistem Pemesanan Tiket Pesawat. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota tim kami, yaitu saya sendiri Fathiatur Rohmah, lalu ada Robani Hilal Kurniadin, ada Intan Febrianti, dan Zikra Aulia Syifa. Lanjut. Di sini ada pendahuluan. Pendahuluan Playbox merupakan aplikasi pemesanan tiket pesawat berbasis web yang yang berkembang dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pemesanan tiket bagi pengguna. Aplikasi ini menyediakan fitur pencarian jadwal penerbangan yang berintegrasi dengan berbagai pilihan maskapai sehingga pengguna dapat dengan mudah membandingkan dan memilih penerbangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Playbox dirancang dengan antarmuka yang sederhana, intuitif, dan mudah dipahami, sehingga dapat digunakan oleh berbagai kalangan pengguna. Selain itu, Playbox dilengkapi dengan sistem manajemen kursi otomatis yang berfungsi untuk mengatur ketersediaan kursi secara real-time, sehingga mampu mencegah terjadinya double booking dan meningkatkan keandalan serta kenyamanan dalam proses pemesanan tiket. Lanjut akan dijelaskan oleh Intan Febrianti. Oke, slide ini menjelaskan fitur utama yang dapat diakses oleh pengguna dalam sistem pemesanan penerbangan. Pengguna dapat melakukan registrasi dan login untuk masuk ke sistem, lalu mengakses dashboard user sebagai pusat informasi akun. Di dalamnya, pengguna dapat mencari penerbangan, melihat detail pesawat, serta melakukan booking tiket. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur pengelolaan akun seperti mengedit, membatalkan booking, melihat riwayat perjalanan, mengubah password, dan mengelola profil, hingga menghapus akun. Sehingga fitur ini dirancang untuk memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan kenyamanan bagi pengguna dalam mengelola perjalanan mereka secara mandiri. Oke, selanjutnya yaitu slide ini menggambarkan peran dan fitur utama yang dimiliki oleh admin dalam mengelola sistem. Admin memiliki akses ke dashboard admin untuk memantau keseluruhan aktivitas sistem. Melalui fitur kelola tiket, admin dapat menambahkan, mengedit, menghapus tiket sesuai kebutuhan. Selain itu, admin juga bertanggung jawab dalam mengelola booking pengguna, termasuk memperbarui sistem booking, serta mengelola data user. Fitur profil admin memungkinkan pengaturan informasi akun admin itu sendiri. Secara keseluruhan, fitur admin berfungsi untuk memastikan operasional sistem berjalan dengan tertib, data terkelola dengan baik, dan layanan kepada pengguna tetap optimal. Next. Di sini ada fitur umum. Playbox memiliki landing page yang berfungsi sebagai halaman utama untuk menyampaikan informasi penting mengenai layanan aplikasi secara ringkas dan menarik, sehingga pengguna dapat langsung memahami fungsi serta keunggulan yang ditawarkan. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan galeri destinasi dan yang menampilkan berbagai tujuan penerbangan dalam bentuk visual yang informatif, membantu pengguna dalam memilih dan merancang perjalanan Playbox. Dirancang dengan responsive design sehingga tampilan dan fungsionalitas aplikasi dapat menyesuaikan secara optimal pada berbagai ukuran layar perangkat, baik desktop maupun perangkat mobil. Selain itu, Playbox mengusung UI modern dengan tata letak yang rapi, pengguna warna yang nyaman, dan navigasi yang intuitif untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Untuk mendukung interaksi pengguna, sistem notifikasi disediakan guna memberikan informasi penting seperti status pemesanan atau informasi transaksi. Aplikasi ini juga menerapkan session management untuk mengelola sesi pengguna secara aman, memastikan data pengguna tetap terlindung, serta menjaga
akses selama pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Selanjutnya, untuk membangun ekosistem yang tangguh, kami menggunakan kombinasi teknologi yang terbaru. Ada back-end, kita pakai Spring Boot dan Java. Dan front-end, JSP, Tailwind CSS, dan Daisy UI untuk tampilan yang responsif. Database PostgreSQL sebagai tempat penyimpanan data yang aman, dan ada tipografi, kami menggunakan Front Post Jakarta Sans untuk memberikan kesan profesional. Lanjut. Oke, selanjutnya itu skema database. Skema database ini terdiri dari 3 tabel utama, yaitu user, tiket, dan booking, yang saling berhubungan untuk mendukung sistem pemesanan tiket penerbangan. Tabel user menyimpan data pengguna seperti nama, email, password, role, serta informasi waktu pembuatan dan pembaruan data, yang berfungsi untuk membedakan hak akses user dan admin. Tabel tiket berisi informasi detail penerbangan, meliputi nomor tiket, maskapai, bandara asal dan tujuan, tanggal serta jam keberangkatan dan kedatangan, harga, jumlah kursi tersedia, dan terjual, status tiket, serta relasi ke pengguna yang mengelola data tiket. Selanjutnya yaitu tabel booking. Tabel booking berperan sebagai penghubung antara pengguna dan tiket, yang menyimpan data pemesanan seperti kode booking, tiket yang dipesan, nama pengguna, jumlah kursi, total harga, status booking, dan tanggal pemesanan. Relasi antar tabel memungkinkan sistem untuk melacak siapa yang melakukan pemesanan, tiket apa yang dipesan, serta status transaksi yang secara terstruktur. Ini adalah demo aplikasi kita. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat. Dan di sini ada tampilan untuk navbar. Di sini ada logo, ada home, about, service, galeri, dan fitur login dan register. Dan di sini untuk tampilan home sectionnya seperti ini. Ada origin. Di sini tuh untuk mencari tiket. Di sini ada origin, destinasi, ada tanggalnya juga. Dan di sini contoh kalau misalnya kalian ingin mencari tiket yang tersedia untuk ke Tokyo contohnya. Nah, akan muncul nih kalau misalnya ada muncul card gitu. Di sini ada maskapainya, terus ada tanggal keberangkatannya kapan, terus dari origin mana gitu, terus ada sini detail keberangkatan jam berapa dan perkiraan nyampai itu jam berapa gitu. Dan sini ada detail untuk harganya juga. Dan misalnya kalau misalnya penerbangannya itu atau tiketnya itu tidak tersedia, maka akan muncul ini tidak ada data gitu. Dan di sini ada about section, tampilannya seperti ini. Dan di sini ada service section, tampilannya seperti ini. Dan di sini ada puter. Dan di sini tampilan galeri adalah tampilannya seperti ini. Dan kita juga styling menggunakan Tailwind CSS karena biar responsif gitu dari desktop ke mobile gitu. Langsung saja ke fitur register. Dan di sini memunculkan berbentuk form gitu. Dan di sini ada nama lengkap, alamat email, password, konfirmasi password gitu. Dan di sini kita masukkan nama lengkap gitu. Contoh. Nah, kalau misalnya password itu tidak matching, akan muncul alert nih contoh. Nah, password tidak cocok gitu. Nah, kalau misalnya emang itu valid gitu, contoh nih. Nah, daftar akun, dan di sini langsung masuk tuh ke redirect ke fitur login gitu, dan
Langsung aja masuk ke dashboard user, dan di sini ada tampilan dashboard user. Di sini ada nama user, terus ada notifikasi gitu. Nih, tidak ada notifikasi terbaru. Dan di sini ada profile juga. Dan di sini ada tampilan riwayat pesanan, terus ada status member juga, ada fly point. Ini kalau misalnya kita beli tiket gitu, setiap tiket mendapatkan poin-poin gitu. Nah, di sini kan belum ada jadwal nih. Nah, kita bisa cari nih, bisa lewat sini, bisa juga lewat yang tadi tuh di sini. Nah, dia menyimpan section session manajemen gitu. Dia bakal muncul tampilannya seperti ini di landing page gitu. Masuk ke dashboard. Nah, kita di sini memesan tiket. Contoh, kita mau ke Jogja, contoh Yogyakarta. Nah, dan kita pilih juga ke Solo gitu. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Dia akan statusnya pending gitu, butuh approve dari admin. Dan di sini ada ubah data, batalkan, dan di sini ada detail untuk tiketnya tersebut gitu. Ini tampilannya seperti ini. Dan di sini kita bisa ubah data juga. Nah, tampilannya seperti ini. Kita mungkin ubah datanya tuh kita pengen nambah 2 orang lagi gitu. Nah, maka pesanan berhasil diupdate gitu. Dan di sini kita juga bisa hapus tiket tersebut. Nah, contoh. Nah, di sini bakal muncul modal gitu, muncul alert gitu, batalkan pesanan gitu. Nah, terus misalnya klik ya batalkan, dia bakal ngapus. Nah, di sini ada ada profile. Di sini ada kayak semacam data-data dari pemilik akun tersebut. Ada nama lengkap, alamat email yang terdaftar gitu, terus ada autentikasi keamanan gitu. Nah, misalnya kita ingin ganti password, contoh nah, perbarui kata sandi. Nah, konfirmasi. Nah, di sini muncul alert. Kenapa? Karena tidak matching gitu dengan dengan password tersebut gitu. Dan perbarui kata sandi. Dan password berhasil diupdate. Dan di sini juga kita bisa hapus akun di sini. Dan di sini tampilannya ada ada stat kita tuh punya penerbangan gitu, satu tiket penerbangan. Nah, langsung saja masuk ke halaman dashboard admin. Nah, untuk admin di sini tampilannya seperti ini. Ada daftar pesanan. Nah, di sini kan tadi user Gilang dia memesan tiket gitu, Garuda, penerbangannya tuh Garuda, dari maskapai Garuda Indonesia. Dan di sini statusnya pending. Dan di sini ada manajemen tiket juga. Kita bisa nambah, edit, delete juga. Nah, contoh kalau misalnya nambah ini, menggunakan pesawat, kita bebas saja. Kita departurnya dari mana nih? Contoh dari Solo gitu, dari Jogja.
menuju mungkin ke Paris gitu. Dan di sini kita bisa atur atur tanggal keberangkatan, jam berangkat kapan, estimasi tiba kapan, dan harga dan kapasitas kursi juga. Contoh di sini. Dan kita setting waktu keberangkatannya, estimasi tibanya kapan gitu, dan harga tiket. Dan di sini ada kapasitas kursi juga, contohnya seperti ini. Dan di sini ada status status publikasi. Di sini ada publish, ada draft, ada sold out gitu. Kalau sold out atau draft, dia bakal bakal menampilkan data bahwa tiket itu sudah habis gitu. Kalau misalnya draft itu dia bakal disembunyikan dari sistem gitu. Dan kita publish aja, simpan dan publikasi. Nah, di sini akan muncul nih alert tiket berhasil ditambahkan. Dan ini nih. Dan kita juga bisa hapus hapus ini juga. Hapus data juga. Dan tiket berhasil dihapus. Dan di sini kita juga bisa edit. Ini contoh total total kapasitas kursinya misalnya 1.200, dan simpan perubahan. Nah, tuh tiket berhasil diperbaharui gitu. Nah, di sini yang user tadi udah order kan statusnya pending nih. Nah, kita bisa ubah status itu berhasil gitu. Nah, tampilannya dari nanti kita akan spill gitu tampilan dari user tersebut. Dan di sini kita bisa hapus hapus tiketnya juga gitu. Kalau misalnya emang ada ada ketentuan tertentu gitu. Nah, pesanan berhasil dihapus gitu. Dan di sini kita juga menyimpan session yang tadi juga, session manajemen. Dan juga di sini tuh ini tampilannya. Kita juga bisa select. Nah, kalau misalnya tuh dia auto check out gitu ke ke jadwal pesanan gitu. Dan kita akan masuk ke dashboardnya user Gilang. Nah, tuh tampilannya jadi sukses kan? Nah, di sini tuh Anda jadi mendapatkan notifikasi nih, Anda memiliki beberapa jadwal penerbangan yang aktif gitu. Nah, di sini kita bisa lihat detailnya juga. Nah, pembayaran berhasil tuh, etiket Anda diterbitkan secara otomatis gitu. Dan nih kita bisa hapus akun juga. Kita hapus permanen konfirmasi. Akun udah di delete. Dan mungkin segitu saja dari demonstrasi aplikasi kita. Nah, sebagai kesimpulan, Flybook berhasil mengintegrasikan kemudahan akses dengan sistem manajemen yang cerdas. Aplikasi ini tidak hanya praktis bagi pengguna untuk memesan tiket, tetapi juga memberikan keandalan bagi penyedia layanan melalui fitur pencegahan double booking. Kami berharap Flybook dapat menjadi standar baru dalam digitalisasi layanan transportasi udara. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.